Ramadan, rindu iman dan takwa, sempurnakan ibadah, meraih kemenangan, cahaya Ramadan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa TVRI yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita masih dipertemukan di bulan Ramadan. Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Bulan yang sangat istimewa. Bulan di mana setiap orang yang beragama Islam, orang mukmin diperintahkan untuk berpuasa. Sebagaimana firman dari Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Yang dipanggil orang beriman, wajib bagimu berpuasa. Sebagaimana orang-orang dahulu juga wajib berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya engkau bertakwa. Jadi puasa mendidik kita bertakwa. Ayat ini mengatakan bahwa orang yang mengaku beragama Islam, orang yang ada iman di hatinya, diwajibkan berpuasa. Cuman yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita ini termasuk yang wajib atau tidak? Saya ini wajib atau tidak? Setiap kita memiliki keadaan yang tidak sama, keadaan yang berbeda-beda. Kalau kita baca dari ayat ini, diwajibkan atasmu berpuasa. Siapa yang diwajibkan? Apakah anak-anak? Apakah orang yang sedang hamil? Ataukah orang biasa atau orang sakit? Ini akan menimbulkan pertanyaan. Oleh karena itu, pentingnya kita belajar Al-Quran dengan didampingi oleh guru. Tanpa guru kita bingung siapa yang diwajibkan, kita nggak paham. Maka guru akan menerangkan kepada kita siapa yang diwajibkan berpuasa. Saya wajib atau tidak? Inilah yang akan kita bahas pada sedikit kesempatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat. Pemirsa TVRI yang berbahagia, yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diwajibkan berpuasa adalah yang dimaksud dengan kutiba alaikumusiyam adalah satu, dia orang Islam, beragama Islam. Maka orang yang tidak beragama Islam tidak wajib puasa. Jadi hanya yang beragama Islam. Kedua, siapa yang diwajibkan berpuasa? Yaitu mukallaf. Mukallaf itu apa? Baligh dan berakal. Jadi kalau dia misalnya Islam, dia baligh, tetapi dia kurang waras atau tidak waras atau akalnya nggak sempurna, maka dia tidak wajib berpuasa. Dalam hal ini misalnya orang gila. Orang gila tidak wajib berpuasa. Dan orang yang umpamanya kumat gila itu juga batal puasanya. Kumat gila bagaimana maksudnya? Misalnya begini. Ada orang dari pagi, dari subuh dia sahur normal, sehat. Nggak ada masalah, dia puasa seperti biasa. Tapi kumat-kumatan, setiap jam 11 sampai jam 12 siang, gilanya kumat. Cuma 1 jam gilanya, maka hari itu batal puasanya. Jadi puasa ini untuk yang normal, dia sehat dari subuh sampai maghrib, dia dalam keadaan berakal, baligh dan berakal. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang satu ini.
Pemirsa, kita lanjutkan bahas masalah mukallaf, baligh dan berakal. Oleh karena itu, kalau kita punya anak, terutama pemirsa yang punya anak yang sudah baligh, wajib itu mereka untuk berpuasa. Pertanyaannya, gimana kalau anak kita umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun belum baligh? Maka ketika punya anak usianya 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun belum baligh, maka wajib orang tua memerintahkannya. Wajib, memerintahkannya itu wajib. Tapi bagi anak karena belum baligh, mengerjakannya belum wajib. Tapi memerintahkannya itu wajib. Maka menjadi satu dosa ketika orang tua tidak memerintahkan anaknya yang umur 8 tahun, 9 tahun tidak atau untuk berpuasa. Dia berdosa. Maka wajib memerintahkannya. Jadi yang wajib memerintahkannya, mengerjakannya yang tidak wajib karena belum baligh. Kemudian yang ketiga, apakah kita wajib puasa dengan Islam mukallaf? Belum cukup. Kita Islam, kita baligh, kita berakal sehat. Kalau syarat ketiga nggak dipenuhi berarti belum wajib puasa. Apa? Mampu mengerjakan puasa. Berarti ada dong orang yang nggak mampu. Ada. Siapa? Satu, lansia yang memang sudah rentan nggak mampu puasa. Yang kedua adalah orang sakit. Nah, orang sakit ini statusnya nanti ada sakit yang permanen, ada sakit temporer. Mohon maaf ya pemirsa, sahabat pemirsa TVRI. Sakit temporer itu gimana? Misal gini, pas dia sahur, temporer misalnya pas sahur, dia makan sambal kebanyakan, mules perutnya dia. Harus hari itu bolak-balik ke kamar mandi. Akhirnya hari itu gak puasa dia. Gak kuat dia puasa, lemes, gak puasa dia. Nah maka besok ketika dia sehat dia lanjutkan puasanya, hari itu dia tidak puasa, besok setelah Ramadan dia mengganti puasa hari itu. Itu temporer. Ada yang sakitnya permanen. Nah orang yang sakit permanen, tidak ada harapan sembuh, apalagi per 3 jam atau per 4 jam minum obat, tidak mungkin puasa lagi. Maka orang semacam ini tidak perlu mengqadha atau mengganti puasanya di hari lain, kecuali cukup dengan membayar fidyah yang ukurannya kurang lebih 7,5 ons beras. Ya, 7,5 ons beras atau makanan pokok. Jadi syaratnya disebut mampu itu, ya dia mampu, bukan lansia atau bukan orang sakit. Faman kana minkum maridon, maka orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa. Kalau sakitnya temporer, dia mengganti di hari yang lain. Kemudian yang keempat, siapa disebut mampu? Apakah 3 ini cukup? Tidak cukup. Dia Islam, masuk Islam. Dia mukallaf, baligh, berakal, masuk. Dia mampu sehat badannya, kuat, mampu puasa. Syarat keempat gak terpenuhi, tidak wajib baginya puasa. Apa syarat keempat? Yaitu mukim. Menetap alias tidak sedang safar. Maka kalau orang sedang safar itu boleh tidak berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Namun puasamu tetap lebih baik. Tapi kalau mereka ingin tidak puasa, orang safar diperbolehkan tidak puasa, tapi wajib mengganti besok. Setelah Ramadan dia mengganti puasa yang ditinggalkan karena safar. Tapi nggak semua safar ini loh boleh tidak puasa. Safar tertentu yang diperbolehkan untuk dia membatalkan puasa atau tidak puasa. Hanya safar tertentu yang boleh dia tidak puasa dari pagi. Safar yang seperti apa? Ada 3 kriteria syarat safar orang boleh tidak berpuasa. Yang pertama yaitu tujuannya bukan untuk maksiat. Maka safar yang tujuannya maksiat batal. Bukan batal, tidak boleh tidak puasa. Harus puasa malah, harus puasa. Jadi safar yang tujuannya bukan maksiat. Bapak kenapa nggak puasa? Saya safar Pak Ustadz. Safar kemana Pak? Saya safar ke Gunung Kawi. Ngapain Pak jauh-jauh ke Gunung Kawi? Begini Pak Ustadz, saya itu ternak kambing, ternak sapi, ternak ayam, ternak bebek. Itu nggak pernah berhasil. Saya mau coba ternak tuyul, kayaknya prospektif Pak Ustadz. Nah, jelas dia tuh ke Gunung Kawi untuk cari tuyul, untuk pesugihan. Perjalanan itu maksiat, maka wajib puasa hari itu. Karena tujuannya maksiat. Maka bolehnya orang tidak puasa kalau tujuannya bukan maksiat. Ya contohnya kalau menjelang Lebaran itu banyak orang mudik, silaturahim mudik. Makanya orang mudik itu
boleh dia tidak puasa karena tujuannya bukan maksiat. 2, jarak safarnya itu minimal 82 km. Kalau di bawah itu ya dia harus berpuasa. Jadi harus 82. Itu satu perjalanan ya, bukan bolak-balik. Satu perjalanan 82 km. Misalnya saya di Jogja ini. Ya, jadi ngukurnya dari Jogja. Berapa kilometer dia perjalanan. Ibu kok nggak puasa, Bu? Siang-siang begini? Iya, Pak Ustadz, saya safar. Kemana Pak Ustadz? Ibu safarnya? Ke Klaten, Pak Ustadz. Ya Allah. Klaten ini cuman deket dari Jogja. Ini cuman seberang situ Prambanan, timur Prambanan. Jadi harus yang jaraknya itu 82 km dari tempat dia tinggal asalnya. Nah yang ketiga, yang terakhir, syarat safar yang boleh tidak puasa dari pagi adalah ketika dia berangkatnya dari rumah sebelum subuh. Jadi sebelum subuh dia harus sudah keluar wilayah kabupaten tempat dia tinggal. Kalau tinggalnya di Sleman ya berarti harus meninggalkan Sleman sebelum subuh. Kalau masih di Sleman, sementara dia dengar azan subuh, hari itu dia wajib berpuasa. Terus ada pertanyaan besar. Pak Ustadz, misalnya saya ditelepon orang ini, jamaah. Gimana Bu? Pak Ustadz, saya safar sama suami. Kemana Bu? Ke Bandung. Dari Jogja. Iya Pak Ustadz, kami mudik ke Bandung. Naik mobil sendiri. Terus berangkat dari rumah jam berapa Ibu? Saya berangkat dari rumah itu jam 7 pagi Pak Ustadz. Ibu puasa nggak sama suami? Puasa Pak Ustadz, kan berangkatnya setelah subuh. Ya benar, Ibu benar. Ibu benar, Ibu puasa. Karena berangkatnya setelah subuh. Terus gimana masalahnya Bu? Ini Pak Ustadz, ini kan sudah jam 1 siang. Terus suami kan nyetir mobil. Terus ini kok mobilnya miring-miring Pak Ustadz. Ini kok mengkhawatirkan suami saya. Maka ketika suaminya ini sudah mengkhawatirkan, maka dia boleh untuk berbuka puasa. Jadi dia boleh untuk berbuka puasa. Tapi dari pagi dia harus puasa karena berangkatnya setelah subuh. Ini kasusnya sama dengan tukang bangunan, kuli panggul, tukang becak, terus penggali pasir, pemecah batu. Orang kerja berat, supir bus, supir truk, kerjaannya berat. Maka jangan mentang-mentang dia tukang bangunan terus dia nggak puasa, dosa, dia nggak boleh. Tukang bangunan kan bukan orang yang tidak mampu. Tadi kita sebut orang yang tidak mampu cuma 2, 1 lansia, 2 orang sakit. Lah tukang bangunan kan bukan lansia, bukan orang sakit. Maka tukang bangunan harus puasa. Perkara nanti siang jam 1, jam 2 dia udah lemas, sudah ngangkat bata itu udah deg-deg, udah gemeter. Mukanya udah biru-biru, dia batal nggak masalah. Dia besok ganti setelah Ramadan di hari yang lain. Tapi dia harus puasa itu dari pagi. Gak boleh tukang bangunan jam 8 sudah ngerokok, udah ngopi jam 8 pagi. Dianya dosa, yang nyuguhin juga ikut berdosa. Makanya pentingnya di sini kita memahami ayat kutiba alaikumussyam. Siapa yang diwajibkan untuk berpuasa? Jangan dikit-dikit gak puasa, dikit-dikit gak puasa. Wah itu gak boleh. Ya. Pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah SWT, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami ilmu sebelum kita mengamalkan ilmu tersebut. Sekali lagi pentingnya kita belajar supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu adalah satu amal yang sudah ditentukan aturannya oleh Allah. Tidak bisa sembarangan. Ya, enggak bisa sembarangan. Maka mudah-mudahan kita semua dengan walaupun sebentar tapi paling enggak kita tahu, oh saya ini sedang safar, wajib atau enggak nih puasa dan sebagainya. Nah, sebagai kesimpulan, jadi gimana ini Pak Ustadz kesimpulannya? Kesimpulannya ketika kita mempertanyakan wajib enggak kita puasa, maka wajib itu kalau 1 kita beragama Islam, 2 wajib kita berpuasa kalau kita mukallaf, baligh dan juga berakal, sehat, waras. 3 mampu mengerjakan puasa, kita mampu, kita sehat, badan kita kuat, mampu, betul-betul mampu. Dan yang keempat kita mukim, kita sedang menetap alias tidak sedang safar. Maka sekali lagi kalau 4 syarat ini terpenuhi maka wajib bagi kita berpuasa.
sementara 1 dari 4 ini tidak terpenuhi, 1 aja, maka baginya tidak wajib berpuasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah meridhoi dan menguatkan ibadah puasa kita, diterima oleh Allah SWT, dan kita dicatat sebagai hamba yang bertakwa. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.